Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini Ibu akan jelaskan tentang titik berat. Jadi titik berat ini merupakan salah satu pembelajaran kelas 11 IPA di SMA. Jadi langsung saja. Apa itu titik berat? Jadi titik berat itu apa sih? Titik berat itu adalah titik di mana yang berat keseluruhan pada suatu benda berpusat pada titik tersebut. Jadi kalau misalnya, apa yang terjadi kalau misalnya kita mengangkat benda tepat pada titik beratnya. Jadi misalnya ini ada buku. Buku ini kalau misalnya kita angkat pada titik beratnya, maka nanti buku itu bakalan seimbang di atas yang kita angkat tadi. Jadi benda akan mengalami keseimbangan kalau kita mengangkatnya tepat pada titik beratnya. Karena dia di titik berat tadi merupakan tumpuan dari keseluruhan berat dari benda tersebut. Oke. Nah, sekarang hari ini kita akan belajar tentang bagaimana menentukan titik berat dari suatu benda. Nah, titik berat sendiri sebenarnya nanti akan dibagi menjadi titik berat pada bentuk pada dimensi garis. Jadi dimensi garis ini satu dimensi aja. 2 dimensi berarti ada sumbu X dan sumbu Y. Biasanya ini pada bangun datar 2 dimensi ya. Dan 3 dimensi itu pada bentuk volume seperti ini. Misalnya kubus, balok, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya. Nah, jadi sebelum Ibu jelaskan rumusnya, ini perlu kalian tahu dulu bahwa ada tabel dari titik berat suatu benda untuk 2 dimensi ya. Jadi kalau misalnya 2 dimensi dan 1 dimensi, ini ada yang bentuknya garis. Kalau garis lurus, titik beratnya itu terletak di tengah-tengah. Jadi letak X-nya aja yang ada titik, karena cuma ada koordinat X. Sedangkan kalau misalnya di 2 dimensi pasti ada titik X dan Y. Jadi titiknya itu di tengah, titik beratnya. X-nya berapa, Y-nya berapa. X-nya itu setengah dari panjang dan tingginya. Nah, jadi letaknya di tengah-tengah. Ingat aja, persegi panjang sama. Kalau segitiga, letak titik beratnya itu sepertiga di titik tingginya, tapi sepertiga dari bawah. Jadi di letak yang Y0 ini. Jadi Y0-nya itu sepertiga T. Sedangkan X-nya di mana? Berarti di tengah-tengah dari alasnya. Nah, jadi dan di sepertiga dari tingginya. Oke, dan di sini ada lagi busur. Yang ini bisa kalian lihat sendiri aja. Bisa lihat lebih lanjut lagi di internet sebenarnya. Banyak macam-macam dari titik berat. Oke, langsung saja. Nah, rumus titik berat itu ini. Kita belajar yang untuk 2 dimensi dulu. Sebenarnya rumusnya itu sama, cuman berbeda di letak ini ya nanti. Karena 2 dimensi, maka kita pakai di sini luas. A ini luas ya. X ini nanti koordinat X-nya dan Y ini koordinat Y-nya. X0 ini berarti titik beratnya di sumbu X letaknya di mana. Kalau Y0 ini berarti titik beratnya di sumbu Y letaknya di mana. Ingat kalau kayak gini, A itu apa? A itu luas. Oke. Ya, jadi ini diingat. Luas bidangnya. Nah, kenapa di sini ada sampai N? Jadi nanti tergantung bendanya, luasan bendanya kita mau bagi berapa. Kalau misalnya sampai 3 berarti cukup sampai 3. Kalau sampai 100 ya sampai 100. Jadi seperti itu. Nanti lebih lengkapnya kita langsung ke contoh soal aja. Nah, seperti ini. Jadi misalnya ada bangunan seperti ini ya. Kayak bentuk rumah yang ada punya atap. Nah, dia suruh kita menentukan koordinat titik berat dari bangun berikut. Nah, biasanya titik berat itu paling enak kita bikin dulu sumbunya. Kalau belum ada sumbunya kita gambar sendiri. Kalau sudah ada berarti lebih mempermudah kita. Ini cara pengerjaannya. Jadi step pertama bagi ke dalam beberapa bangun, terus tentukan titik berat tiap bangunnya, tentukan luas tiap bangun, dan hitung koordinat titik beratnya. Oke, lebih lanjutnya kita lihat lagi step berikutnya. Nah, jadi pertama kita bagi bangunannya. Kan tadi sudah dilihat ini bangunan awal. Kita bagi bangunan berarti berdasarkan tabel tadi, kita sudah tahu kalau misalnya ada bentuk persegi dan segitiga. Jadi ini kita bagi 2. Misalnya kita bagi 2 di sini ya. Oh, sorry. Kita bagi 2 di sini. Nah,
Ketika kita bagi 2, kita pilih aja, kita namain ini misalnya bangunan 1, ini bangunan 2. Nah, selanjutnya untuk mempermudah pengerjaan, Ibu bedakan warnanya. Selanjutnya setelah kita bagi bangunannya, step berikutnya tentukan titik berat tiap bangunan. Jadi di sini totalnya ada 2 ya. Total ada 2 bangunan. Pertama persegi. Kenapa persegi? Karena ini 4 satuan, yang ini juga 4 satuan. Berarti kan sama panjang ya sisi-sisinya. Nah, ini persegi. Dan ini segitiga yang panjang alasnya itu 4 dan tingginya berapa? Tingginya dari 4 ke 7. Berarti berapa nih? 1, 2, 3. 3. Ke sampingnya 4, tingginya 3. Nah, pertama kita tentukan dulu yang titik berat yang persegi. Berarti kan letaknya di sini. Nah, letaknya di sini itu, kan kita udah belajar kalau persegi titik beratnya di tengah-tengah. Berarti di sini kita bikin koordinatnya berapa di sini di titik tengah? X-nya 2, ya kan? X-nya 2. Selanjutnya Y-nya juga 2. Berarti 2,2. Selanjutnya untuk yang segitiga tadi kita udah belajar kalau titik beratnya itu sepertiga dari tingginya. Ya, kita ulang dulu. Jadi sepertiga dari tingginya. Ini kan tingginya dari sini ke sini nih. Ini tinggi. Nah, tingginya ini berapa? Tadi kita udah tahu 3 satuan ya. Dari 4 ke 7. Nah, dari 4 ke 7 itu 3. Ada 3 satuan. Nah, berarti kita cari, karena tingginya itu sepertiga kan, berarti letaknya itu sekitar di sini. Nah, letaknya ini itu di mana? Berarti kita hitung Y-nya itu sepertiga dikali tingginya, yaitu sepertiga kali 3. Berarti nilainya adalah 1. Nah, satunya itu dari mana? Satunya itu ya dari 4. Dari 4 di sini itu 1 ke atasnya ini. Berarti letaknya adalah ngepasnya harusnya di 5. Oke, berarti harusnya kita gambar biar bagus, dinaikin aja. Harusnya ngepas di 5 sini. Nah, diletak sini tingginya. Jadi di sini 5, berarti koordinat yang si segitiga X-nya 2, tingginya 5. Oke, 2,5. Kalau sudah, kita masukkan ke yang di sini. Nah, bangunan 1 itu kita anggap yang persegi, bangunan 2 itu yang segitiga, sesuai yang kita bangun tadi ya. Berarti X1, Y1 ini koordinatnya persegi, X2, Y2 koordinatnya segitiga. Berarti sekarang X1-nya kita isi 2, Y1-nya kita isi 2, sesuai yang ini ya. Nih, 2,2 kan tadi ya. Terus habis itu, yang Y2 sama X2-nya kita isi yang segitiga. X2-nya berarti 2, Y2-nya 5. Nah, ini berarti kita udah nentukan titik berat dari tiap bangunannya. Oke, selanjutnya kita lihat lagi. Tentukan luas tiap bangunan. Oke, berarti luasnya. Tadi udah ada 2 bangunan kan? Ini persegi, yang ini segitiga. Kita ingat lagi pas SD, luas persegi itu sisi kali sisi, luas segitiga setengah alas kali tinggi. Berarti langsung aja, sisinya segitiga, kita mulai persegi dulu. Sisinya persegi kan di sini, ini 4 satuan. Samping juga 4 satuan karena persegi ya. Berarti sisi kali sisinya 4 kali 4. Berarti 16. Oke. Selanjutnya luas segitiga setengah alas kali tinggi. Nah, berarti setengah dikali alasnya yang mana? Alasnya kan berarti yang ini ya, dari sini ke sini alas. Nah, alasnya itu juga sama kayak dari sini ke sini, berarti 4. Oke, 2 setengah kali 4 kali tingginya, tadi kita udah tahu, tingginya tadi itu yang ini, dari sini ke sini, berarti 7 kurang 4, berarti 3. Nah, berarti ini kita coret 2 kali 3, 6. Oke, sudah, kita lanjut lagi ke step berikutnya. Nah, sekarang jadi perhitungan yang tadi sebelumnya itu kita gunakan untuk menentukan titik berat. Nah, jadi menentukan titik beratnya yang tadi setelah mengetahui koordinat titik berat dari tiap bangunan dan luasannya kita taruh di sini. Nanti ini jadi kita jadikan patokan untuk memasukkannya ke dalam rumus asalnya titik berat. X0 itu kan koordinat titik berat di sumbu X, sedangkan Y0 itu koordinat titik berat di sumbu Y. Berarti kita cari dulu yang koordinat titik X-nya. Berarti X0 sama dengan X1 A1 ditambah X2 A2.
per A1 tambah A2. Kenapa kita cuma pakai sampai X2 A2 dan A2 aja? Karena dari bangunan ini tadi kita bagi jadi dua bangunan. Jadi kita punya ibaratnya itu ada dua luasan yang mempengaruhi titik berat secara keseluruhan. Seperti itu. Nah, jadi sekarang kita lanjutkan, kita masukkan angkanya. X1 tadi kita dapatnya 2, A1-nya 16, X2-nya kita dapat 2, A2-nya kita dapat 6. Baru per 16 tambah 6. Berarti 32 ditambah 12 per 22. Berarti ini adalah 44 bagi 2, jawabannya 2. Jadi X-nya, koordinat titik beratnya itu ada di sumbu X kedua. Nah, ini kan sumbu X nih. Berarti titik beratnya ini di sekitaran sini nih. Di sekitaran sini. Nah, kita mau cari yang Y-nya lagi. Y-nya lagi berarti cari Y0. Y0 sama dengan Y1A1 tambah Y2A2 per A1 tambah A2. Berarti kita masukkan Y1-nya 2 dikali 16 ditambah 5 dikali 6 per 16 tambah 6. Berarti ini 32 ditambah 30 per 22. Berarti di sini 62 dibagi 22. Kalau mau dikecilin boleh, berarti ini sama aja kayak 31 per 11. Nah, berarti kita bagi 3 bagi 11, nanti dapatnya sekitar 2,8. Nah, itu. Berarti koordinat sumbu Y-nya di sekitaran sini. Di sekitaran sini. Jadi dari sumbu Y-nya sekitaran sini ya, belum nyampe ke 3. Jadi sekitaran di sinilah. Nah, jadi titik beratnya antara dua bangunan tadi, sistem ini ketika dijadikan satu, itu berarti adanya di sini. Kalau Ibu tuliskan, berarti koordinatnya ada di 2,8. Nah, kayak gini ya. Berarti titik beratnya di sini. Baik, terima kasih. Itu saja materi tentang titik berat. Sampai berjumpa di pembelajaran berikutnya.